Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lisa Tania Hidayati, NPM 1931040025 dari Prodi Pemikiran Politik Islam kelas B semester 5, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah Hukum Tata Negara yang berjudul Sistem Pemerintahan di Daerah yang menguraikan tentang upaya memahami pasal 18 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah otonom. Sedikit menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Apa itu pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI membentuk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, negara Indonesia ternyata pernah mengalami 4 kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 tahun, mulai dari 1945 sampai dengan 1959, dan 4 kali perubahan amandemen konstitusi selama 2 tahun, mulai dari 1999 sampai 2002, yakni perubahan 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Proses amandemen tersebut banyak memberikan perubahan bagi sistem pemerintahan dan ketatanegaraan negara Indonesia. Namun ada yang tetap dipertahankan hingga amandemen yang keempat, yaitu bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan dapat disebut negara unitaris. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 yang meliputi pasal sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan yang kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut. Perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM. Perubahan yang ketiga yang ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut. Meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan yang terakhir, yaitu perubahan yang keempat, dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut. Perubahan keempat ini adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Sementara pasal 18 hasil perubahan 2 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasal 18A ayat 1, 2, pasal 18B ayat 1, 2 dengan judul bab pemerintah daerah. Pasal 18 hasil amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut. Prinsip yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pasal 18 ayat 2. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 sebelum amandemen tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Prinsip yang kedua, menjalankan otonomi seluas-luasnya, pasal 18 ayat 5. Keinginan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya ini telah muncul pada saat BPUPKI menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Hal ini nampak diantaranya dari pidato Ratu Langi, yaitu supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluan sendiri, tentu dengan memakai pikiran persetujuan bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia. Kemudian ada yang prinsip ketiga, prinsip kekuasaan dan keragaman daerah, pasal 18A ayat 1. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-daerah industri atau antara daerah pantai dan pedalaman dan sebagainya. Kemudian prinsip yang keempat, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional, pasal 18B ayat 2. Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, dan lain-lainnya. Kemudian prinsip yang kelima, mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, pasal 18B ayat 1. Yang dimaksud dengan bersifat istimewa adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumi putra. Dalam pasal 18B, perkataan khusus memiliki cangkupan yang lebih luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Selanjutnya, ada prinsip yang keenam, yaitu badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, pasal 18 ayat 3. Dengan prinsip ini, maka tidak akan ada lagi pengangkatan anggota DPRD, akan tetapi tentunya DPRD harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang ketujuh, hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil, pasal 18A ayat 2. Pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang adil dan selaras dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan. Dengan adanya prinsip tersebut, pengaturan semua hal-hal yang ada pada pemerintahan daerah, termasuk masalah kekayaan, akan dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah. Poinnya adalah, negara Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak daripada rakyat dan senantiasa mewujudkan aspirasi rakyatnya tersebut. Hal ini tidak mungkin pelayanan terhadap rakyat terpusat pada satu pemerintahan atau pemerintah pusat. Maka untuk itu, melayani dan mewujudkan tujuan ini dibentuklah daerah-daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2, yang dibentuknya pemerintahan daerah ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sekian video kali ini dibuat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.